Oke teman-teman, balik lagi di channel Air Aquarium. Tadi setelah kita lihat video progresan ikan yang diwarnain, ternyata hasilnya luar biasa banget ya. Nah sekarang kita mau samperin Kitnasa Diskus Gallery. Kita mau diskusi masalah burger ikan ini dan gimana cara pembuatannya. Oke, langsung aja kita samperin Pak Dara. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, lagi nyantai ini Pak Bos. Gimana? Nah, sekarang kita temuin langsung yang ngeracik ramuan. Ya. Kita mau ngobrol-ngobrol nih, Bro, masalah kan kemarin kita sempat dikasih Ya. dikasih ramuan sama Pak Bos ini. Ya. Cobain ke ikan-ikan kayak yang di rumah, ternyata aduh hasilnya edan. Warna naik. Warna naik. Warnanya naik banget. Iya. Sekarang kita mau gerebek farm, sekalian mau ngobrol-ngobrol, diskusi masalah burger, Bos. Oh, siap. Oke, ayo gas. Siap. Let's go. Sekarang kita langsung interogasi nih Pak Dara Medani Rahmawan. Ya, jadi awal mula main ikan teh dari kapan, Bro? Waktu awal COVID 2019 lah. 2019? Oh, belum lama tuh ya. Belum lama, Tapi masih geus baru lah. expert Bergaul. Asik. Intinya bergaul ngomong tuh. Terus 2019 saya masih ingat kan kita banyak kerja di rumah. nah, WFH. Terus banyak waktu luang Banyak lah. waktu luang yang ada di rumah, akhirnya ya saya pelihara ikan. Awalnya ikan-ikan aquascape lah, Oh gitu. gitu, ikan-ikan hias biasa. Gitu. Ya sesuai arahan dari Om Oke, coba grade-nya dinaikkan sedikit. Nah, tapi belajarnya langsung yang high. Berat. Ya, awal-awal memang saya pelihara Arowana Super Red satu ekor, gitu kan. Saya beli 1 ekor, kemudian saya rawat. Jadi Dan ternyata bagus, terus Jadi bagus. ngajual dehnya. Kalau Arowana belum, Oh. saya tambah lagi. Oh, Coba dari ukuran yang agak besar sedikit. Kemudian saya progres, indah, gitu kan. Tapi saya mikir kalau hanya hobi aja, itu kan menyita waktu pasti, terus menyita biaya juga pasti. Iya benar. Ya saya niatnya sudahlah sambil hobi, bisa nggak kira-kira saya sambil jualan? Menghasilkan. Asik. Gitu. Nah untuk berjualan terutama arwana ataupun ikan diskus, saya dengan istri lah gitu ya beserta adik-adik saya mengawali dengan bikin badan usaha dulu. Wah iya mah dari segi legalitasnya kayak Ya. asik ya. Kita bikin badan usaha yang alhamdulillah sekarang sudah resmi terdaftar gitu dengan nama Bukit Naga Perkasa Perseroan Terbatas atau PT Bukit Naga Perkasa. Oh jadi disingkat Kitnasa. Disingkat Kitnasa. Itu teh ternyata dari situ ya. Bukit Naga Perkasa. Itu kan nama tidak sembarangan saya dengan keluarga. Ada filosofinya baru. Filosofinya dalam banget. Tapi intinya mah bukit itu karena nama perumahan saya. Naga itu kan identik dengan arwana. Iya. Kalau perkasa, masa sih arwana nggak perkasa gitu lah ya. Memang NIB-nya juga salah satunya ada Arowana Super Red, juga termasuk diskus di dalamnya. Oh, diskus ya. Ya, jadi sekarang saya hanya fokus terhadap 2 jenis saja. Kalau Arowana Super Red belum bisa saya jual karena memang saya belum mendapatkan izin edar atau izin jualan lah. Oke. Tapi kalau diskus sudah mulai berjalan lah sedikit-sedikit. Nah kalau diskus breeding apa gimana bro? Jadi diskus itu awalnya saya hobi. Saya pelihara seekor, 2 ekor, jadi 10 ekor. Kemudian ada yang bertelur.
Tapi kalau diskus ngurus telur sampai jadi burayak itu kan perlu ketelitian, perlu keahlian, dan memang waktunya juga harus intensif. Saya ikan itu kan hanya selingan saja, sampingan saja. Jadi saya sih racer saja pembesaran. Pembesaran. Saya ngambil ikan-ikan itu dari teman. Kita bermitra, Pak Omoke. Kita bermitra dengan beberapa breeder, ya mereka juga bisa support kita di sini. Kita ambil mulai yang terkecil itu biasanya di ukuran 2 in, 3 in, kita gedein sampai 4 in, 4 in ke atasin lah, 4 in ke atas kita mulai posting, kita jual. Gitu ya. Nah yang lewat-lewat itu jadi indukan sebenarnya. Indukan yang kita bisa sortir. Pertama kalau genetiknya memang bagus, ya kita bisa sortir. Tapi yang kita utamakan kan kalau ada yang berkualitas bagus kita jual. Benar. Kita sisihkan untuk indukan. Nah indukan tadi juga kita kirimkan lagi ke mitra supaya dikembangbiakan. Nanti anakannya ditarik lagi ke sini. Jadi udah kelihatan lah siklus ininya ya. Nah balik lagi ke burger tadi bro. Jadi kemarin tuh saya dikasih ramuan nih sama Pak Bos, suruh nyobain di ikan-ikan yang ya bukan diskus ya. Tapi ternyata bener bro, ngangkat itu. Waktunya nggak lama lah. Warnanya jadi lebih cerah. Nah kita mau ulas nih masalah burger ini ya. Manfaatnya teh apa aja bro burger teh? Burger itu ada 2 manfaat kalau kita bicara khusus di ikan diskus. Burger itu kalau kita mau naikkan body atau supaya lebih tebal, maka kasih burger yang polos. Ada burger polos, ada burger yang untuk menaikkan warna. Gitu. Komposisinya pasti sedikit berbeda. Kembali ke si penghobi ataupun peternak lah ya, mau mencetak ikannya seperti apa. Gitu. Jadi kalau kita mau naikkan postur tubuhnya supaya lebih tebal, lebih bulat, biasanya kita menggunakan burger polos. Tapi pada saat sudah ukuran tertentu, kita naikkan atau kita ganti dengan burger warna. Tapi kalau diskus itu kan tidak harus burger. Saya yakinlah para senior, para master yang sudah duluan di dunia diskus lebih paham. Saya mencoba juga awalnya berguru sama teman-teman yang sudah lebih duluan main ikan diskus. Kalau yang namanya pakan alam itu kan berarti ikan akan tercetak secara alam. Kalau yang ini mah sesuai keinginan kita. Sesuai juga dengan literasi yang pernah Om Oke dapatkan dulu di perkuliahannya. Spesialis perikanan. Jadi sedikit info aja bro, kalau untuk meningkatkan warna ya, bro, secara alami itu warna bisa kebentuk pertama dari lingkungan, terus dari itu pakan. Lingkungan ya mungkin dari kualitas air, dari pH. Ada beberapa ikan yang seperti ikan siklid Afrika yang tangaika kayak gitu, itu pH-nya tinggi, warnanya lebih keluar. Terus ada faktor hormon juga bro. Mungkin ada beberapa ikan yang dia pas mau mijah keluar warnanya lebih cerah. Itu kan buat memikat si pasangan ya. Dari situ bisa keluar. Nah yang satu ini dari pakan bro. Jadi pakan itu macam-macam. Inilah kita korek nih. Lanjut bro. Secara keilmuan, kita biasa mendengar istilah rekayasa teknis. Kalau di dalam makhluk hidup rekayasa genetik. Atau yang secara umum pernah kita lihat kalau ada sedikit kemacetan namanya rekayasa lalu lintas. Jadi rekayasa tidak selalu berarti negatif. Oke, balik ke ikan diskus.
kita mau merekayasa ikan diskus supaya kelihatan lebih cantik Nah. dengan tampilan yang luar biasa. Dengan harga juga menyesuaikan. Nah, itu bro. Kita melakukan rekayasanya dengan satu, pakan. Pakan. Keduanya air. Air ya. Gitu ya. Nah, pada saat kita kasih pakan burger itu di ukuran berapa? Oh, Dengan ada ininya ya. Iya, ada targetnya nih. Oh. Awalnya harus di ukuran berapa, targetnya sampai seperti apa. Nah, ini menarik, bro. Hmm. Jadi awalnya tuh nggak ikan dari kecil dihajar burger, nggak juga ya. Enggak. Ada pengalaman dari kecil dikasih burger full. Ikan yang nggak tahu, mungkin keterbatasan saya belum terlalu lama bergerak di dunia diskus, tapi ikan akan berbeda. Memang tebal, memang bulat, tapi belum terlalu indah. Iya. Nah, jadi saya di sini kasih pakan ikan-ikan diskus itu saya mix. Yang dikasih burger di jam berapa? Oh. Kemudian dikasih cacing beku di jam berapa? Gitu. Itu yang bagusnya tuh ukuran berapa, bro? Pas dikasih burger. Burger itu kalau saya di ukuran 3 inci. Dia udah inilah ya. Udah Ibaratnya ukurannya. 3 inci itu sebatas pengetahuan saya, waktu yang cocok kita untuk cetak mau jadi seperti apa. Oh, Gitu kalau kan. dari 2 in mah biarin aja secara alami. 2 inch ke bawah, saya sebagian besar dikasih cacing beku. Memang kadang-kadang saya kenalkan burger, supaya suatu saat dia tidak akan kaget, kok makanannya beda, gitu. Karena kan diskus juga sama seperti makhluk hidup lainnya, seperti kita manusia. Om Oke tiap hari pagi-pagi sarapan soto mie Bogor. Tiba-tiba pagi-pagi berikutnya dikasih masakan Padang. Otomatis kan pasti ada waktu untuk adaptasi. Iya. Nah, bagaimana kita meminimasi adaptasi di ikan tersebut supaya tidak terlalu beresiko terhadap ikan. Benar. Kalau tanpa perhitungan, ikan akan adaptasinya lama. Oh. Kalau kita tidak paham terhadap perubahan di ikan menjadi hilang nafsu makan. Ini diskus ya. Jadi sebelum ikan itu mati, pasti ada tahapan-tahapan. Nah, kalau dari perubahan pola makan itu kelihatan, maka perubahan pola makan itu akan mengurangi nafsu makan kalau kita tidak tahu triknya. Dari pola makan yang berubah, nafsu makan berkurang, imunitas tubuh pasti menurun. Turun. Apalagi kalau airnya jarang kita kuras, filter jarang kita bersihkan. Bakteri patogen berkembang biak, menyerang ke ikannya sendiri, jatuhlah sakit. Kalau ikan sudah sakit, perlu waktu dan perlu pengobatan. Iya, benar. Kalau misalnya kita kurang sabar atau belum telaten, ya ikan bisa mati, Om Oke. Jadi pemberian burger ini ada sebelum diberikan lah ya. Jadi yang kemarin tuh kita gini, bro. Pas dikasih ya, saya kasih hari pertama tuh nggak dicolek sama sekali. Ya. Mungkin dia juga aneh gitu ya, ini apa gitu. Nah, itu tuh yang bagus tuh seperti apa biar si ikan merespon langsung ke pakan yang baru ini gitu. Kalau saya sih selalu mempuasakan ikan dulu beberapa hari. Oh, dipuasakan. Puasakan dulu. Misalnya nih, dari ukuran 2 inci saya push juga pakai cacing beku. Pas di ukuran tertentu, saya harus ganti menunya, ditambah burger. Maka saya puasakan 2-3 hari. 2-3 hari. 2-3 hari saya puasakan. Nggak masalah itu, bro? Nggak masalah, yang penting air selalu kita jaga kualitasnya. Kemudian kita lihat respon ikan seperti apa. Intinya pada saat hewan peliharaan atau ikan lapar, apa yang dia ditemui pasti dimakan. Asik. Karena lapar. Konteksnya jangan berbicara kita menganiaya ikan, tidak. Manusia, khususnya umat muslim, dalam 1 tahun pasti dia melakukan puasa 1 bulan. Dampaknya terhadap kesehatan, kita yakin seperti itu. Ikan pun sama. Yang saya alami, karena ikan mau saya kasih burger, saya puasakan. Oh, jadi si metabolismenya mungkinnya dari pencernaannya jadi lebih benar lah ya. Harapan saya di sini kalau ikan diskus itu puasa, 1, pembersihan isi perutnya ikan. Dengan catatan kualitas air itu tetap dijaga, higienis lah. Yang kedua, kita lihat respon ikan waktu dipuasakan itu seperti apa.
Pas maghrib buka, bro. Begitu ada maghrib buka. Ikannya belajar soleh gitu. Ya, saya biasanya misalnya 2 hari setelah ikan kita puasakan, kasih burger sedikit dulu ya. Pasti ikan pada datang tuh. Biasanya kan cacing beku nih, ikan datang. Kalau itu cacing beku langsung dimakan. Tapi yang saya perhatikan, yang datang, wah ini menu lain. Ini beda, ini lebih padat gitu. Nah, kalau bahasa kita mah, coba icip-icip dulu, enak enggak gitu kan. Nah, ternyata setelah awalnya coba-coba jadi ketagihan deh. Ya, itu yang kita harapkan. Jadi tipsnya, kalau ikan diskus kita mau kita ganti pola makannya atau kita tambahkan burger atau burger, puasakan dulu sehari 2 hari, baru kita kasih burger, jangan langsung banyak. Nah, sedikit aja dulu karena pasti sekemakannya lah. Sekemakannya sama diskus karena pasti akan nyisa. Nah, yang sisa dikhawatirkan jadi toksik. Kebanyakan kalau awal-awal saya pelihara diskus karena nafsu supaya ikan cepat besar, lebih bagus. Saya kasih makan. Lebih cepat keluar. Saya kasih burgernya itu luar biasa banyak. Dampak negatifnya adalah air menjadi kotor. Oh iya. Kandungan amoniak bertambah. Terus zat-zat biologis lainnya berkembang pesat. Nah, pada saat bicara bakteri patogen berkembang luar biasa di dalam air, pengaruhnya kan ke ikan. Iya. Ikan sakit itu awalnya pasti dari pakan. Dari situ ya. Dari pakan. Benar. Pakan pertama pakan tidak higienis atau sisa pakan yang lama mengendap. Jadi sebisa mungkin kalau kita kasih pakan ikan kesayangan kita jangan terlalu berlebihan. Benar. Kita juga apalagi pakan hidup lah ya. Pakan hidup kan lebih carrier ya, dia pembawa lah ya. Ya, pakan hidup itu biasanya cacing. Yang kita tahu cacing itu, mohon maaf, binatang yang kadang-kadang membuat kita geli, jijik gitu ya, mohon maaf. Tapi secara keilmuan atau secara ilmiah, cacing itu kan sebagai karir, betul kata Mokut tadi. Kita nggak tahu di cacing hidup itu hidup bakteri apa, virus apa. Bakteri, virus, polutan, bro. Polutan. Karena dia hidupnya di bawah. Ya mungkin pada saat kita kasih cacing hidup tanpa disterilisasi, itu besok lusanya ikan sakit. Benar. Tapi kalau mau kasih cacing yang sudah beku, karena ya kita tahu sendiri makhluk hidup di titik 0 derajat itu mati. Ya, patogen mati. Jadi kita minimalisir bakteri patogen, virus-virus yang merugikan, atau bahkan tadi yang Om Oko bilang polutan-polutan, gitu ya. Jadi pemilihan pakan memang diperlukan. Belilah produk-produk yang menurut kita ini yakin terjaga higienisnya. Oke. Nah, bro, sekarang penasaran nih gimana caranya bikin burger? Ya. Burger itu bahan dasarnya jantung sapi. Jantung? Ya. Bukan jantung hati. Jantung. Bahaya jantung hatinya, waduh. Jantung sapi yang kita bersihkan lemaknya. Oh, lemak. Ya, jadi jantung murni lah, gitu ya. Kemudian kalau saya bikin kasih udang. Kasih udang. Ya, kalau saya pakai udangnya udang rawa. Udang rawa, nggak udang windu, ada kan udang macam-macam ya? Macam-macam. Itu sah-sah saja, gitu kan. Yang mana yang mudah didapat, udang masukkan. Karena kan udang itu ada aroma tertentu yang bikin ikan itu terangsang untuk makan. Oh, atraktan itu, bro. Jadi atraktan itu daya tarik pakan. Oke, lanjut, bro. Setelah itu kadang saya suka kasih ikan tuna. Ikan tuna. Atau ikan tenggiri, itu kan hanya pelengkap saja, ya. Komposisinya biasanya kalau jantung dibandingkan dengan udang itu 25%-nya udang. Oh, terus? Atau 25% itu kita bagi dua antara udang dengan ikan tuna atau tenggiri. Kita tambahkan nutrisi-nutrisi lain. Nah, jadi karena burger ini kita buat, kita bisa seenaknya lah ya, enrichment-nya gitu ya. Enrichment ini pengkayaan pada pakan ya, jadi kita bisa masukkan vitamin, terus apalagi bro, yang itu pewarna itu ya. Oh ya, kita biasa masukkan dalam komposisi burger itu multivitamin, kemudian untuk ketahanan tubuh ikan tersendiri, bahkan untuk menaikkan warna. Nah, menaikkan warna ini dari apa nih bro?
Ya, secara keilmuan kan itu untuk menaikkan atau merangsang hormon warna ya, Hormon warna, pigmen warna. pigmen warna. Hmm. Saya biasa menggunakan salah satu produk yaitu Karopil. Karopil. Kemudian juga saya kasih juga spirulina. Oh, spirulina. Kalau spirulina mah, kalau Karopil buat warna merah. Buat warna merah. Jadi kalau spirulina warnanya yang biru lah ya. Iya. Jadi masing-masing ikan kita kasih pakan yang berbeda. Oke. Walaupun itu burger, sama-sama burger. Jadi mana? Tapi beda peruntukannya. Beda peruntukannya. Pada saat apa saya menggunakan burger merah? Pada saat seperti apa saya gunakan burger spirulina atau burger polos. Oh iya. Gitu. Iya. Pada saat kita ngelihat ikan ini kurang gemuk nih. Nah, fokusnya berarti kan ikan harus gemuk. Ke badan. Ke badan. Berarti saya kasih burger polos. Iya. Kalau sudah dinilai proporsional nih, bentuknya sudah proporsional, baru ajar warnanya. Saya naikin warna. Misalnya warnanya yang dominannya harus merah, saya kasih burger merah. Oh. Atau misalnya karena memang ikan base-nya warna biru, saya kasih spirulina. Oh. Atau ikan-ikan kuning, saya kasih burger kuning. Ada juga burger kuning? Ada. Waduh, baru dengar ini, bro. Ya, jadi burger itu kan bisa kita buat menurut target yang akan kita tentukan. Benar. Ikan merah mana mungkin kita kasih burger kuning, nanti warnanya nggak karuan, sebisa mungkin kita berikan pakan burger itu pun juga harus ada takarannya. Nah, jangan karena wah bagus merah ajar aja ikan jadi nggak bagus. Segala sesuatu yang berlebihan kita telah juga tidak bagus. Iya benar. Kita makan terlalu kenyang muntah. Benar. Kita tidur terlalu banyak juga lemes. Liar gitu kan. Apalagi kalau tanggal-tanggal tua itu nambah beda. Jadi jadi sekedar info aja, bro, secara alami ya, untuk pewarna organik ya. Ini tuh kandungannya ada dalam udang, terus jantung sapi, terus apalagi alga. Nah itu tuh senyawa astakantin ya, untuk pewarnanya ya. Nah ini senyawa astakantin ini termasuk dalam golongan karotenoid. Jadi untuk mengeluarkan warna-warna merah. Oke, lanjut bro. Jadi kalau kita kasih burger jenis apapun itu pasti harus ada batasannya. Terlalu banyak jadi penyakit karena memang sisa makanan yang tidak habis mengendap, kemudian terjadi pembusukan. Maka yang dihasilkan adalah amoniak. Tapi kalau misalnya pakannya habis, terus dikasih burger merah, nggak bagus juga. Nggak bagus. Berarti dari segi pakan harus kombinasi lah. Harus kombinasi. Kalau misalnya dari ukuran 2 inci ke bawah, saya dominasinya kasih cacing beku. Cacing beku. Cacing beku juga kan pasti secara alami lah. Secara alami pasti ada nutrisi, ada vitamin dan yang lainnya. Tetapi di ukuran tertentu kan asupan gizi harus seimbang, menyesuaikan dengan besarnya tubuh ikan tersebut. Maka kita tambah nutrisinya. Gitu. Di ukuran 2 inci ke atas biasanya saya kasih burger pagi-pagi burger, siang ataupun malam saya cacing. Di ukuran tertentu saya balik. Burger pagi-pagi, cacing siang hari, malam burger kembali. Tapi itu pun kita lihat target saya apa. Kalau targetnya ingin mencetak sampai ukuran 4 inci lebih misalnya, dengan proporsional warna seperti ini, maka saya harus kasih burger yang warna, kemudian sudah ada perkembangan, ganti ke burger polos. Jangan sampai nanti warnanya terlalu berlebihan juga nggak enak. Apalagi kalau kita mau bicara ikan-ikan yang untuk kontes. Karena kontes itu kan komposisi warna, bentuk tubuh, sama itu overall penilaiannya lebih juga spesifik, lebih spesifik. Maka pemberian pakan juga salah satu kunci kesuksesan. Gitu. Tambah penasaran bro. Kita langsung gaskan lah, gimana cara bikinnya bro? Ya, tadi jantung sapi, jantung hati, bukan jantung hati. Wah bahaya. Jantung sapi itu lebih dominan.
Jantung sapi dibersihkan lemak. Kita bersihkan lemaknya, buang serat-seratnya, yang tersisa hanya murni jantung. Nah, terus Nah, kemudian saya tambahkan udang. Udang yang sudah dikupas lah ya. Udang yang sudah dikupas, dibersihkan. Kemudian kalau mau saya kadang-kadang tambahkan ikan tuna ataupun setelah itu bahan bersih semua bersih, baru biasanya saya potong kecil-kecil seukuran dadu. Karena nanti kan harus dihaluskan. Oke. Ya. Nah, sudah dipotong kecil, kita siapkan bahan tambahan seperti nutrisi tambahan, multivitamin, atau untuk ketahanan kesehatan ikan gitu ya. Kalau perlu ditambahkan untuk menaikkan warna juga tambahkan. Nah, semua harus terukur, Om Oke. Ya nggak bisa. Ada takarannya lah. Ada takarannya. Sudah siap, kita haluskan. Blender. Cukup sekali blender? Enggak, kalau saya sih 3 kali blender, Om Oke. Sampai halus. Sampai betul-betul halus, sehingga si ikan tadi bisa mencerna makanan dengan sempurna. Benar. Ibaratnya kalau saya sama Om Oke disuguhi makanan dengan ukuran-ukuran yang cukup besar, pasti kan butuh proses, kita potong-potong. Tapi kalau ikan nggak punya tangan, dia hanya punya mulut yang langsung potong. Benar. Berilah kemudahan buat ikan. Anggaplah kita juga pelihara ikan sepenuh hati, sehingga ikan bisa mudah mencerna makanan habis, ikan jadi sehat. Main hati, bro. Main hati. Tidak selamanya main hati itu salah. Di tempat mana kita bermain hati itu salah. Tapi kalau di tempat yang tepat, kita urus ikan sepenuh hati, nggak ada dosa. Justru kita berpahala. Ikan punya hak untuk hidup. Kita pelihara ikan tanpa menyayanginya dosa. Saya yakin itu. Jadi kita bermain hati dengan ikan juga positif. Istri pasti mendukung. Apalagi pada saat hasilnya kita bagi dengan istri, doa istri juga akan. Bu. Curhatan Bapak. Oke, setelah di blender semua bahan dimasukkan, terus baru dicampur vitamin sama itunya ya. Kalau saya sih langsung digiling, Om Oke. Sama vitamin sama itunya ya. Dengan catatan pastikan bahwa jantung sapi dan udang sudah tergiling halus dan merata. Ya. Kemudian kalau misalnya terpisah, kita masukkan komposisi atau tambahan nutrisi yang lain. Itu bisa saja. Yang penting kalau saya menghaluskan burger itu dengan blender yang kasar, tahapan kedua yang agak halus, yang terakhir itu yang lebih halus. Oh, ada 3 tahapan. Kalau saya menggunakan 3 tahapan, gitu blendernya masing-masing. Setelah ngeblend semua, terus dicetak. Ya, pada saat sudah jadi, itu langsung saya kemas. Kemasnya pakai apa, bro? Kalau saya biasanya pakai plastik. Plastik supaya, yang ripet itu. Ya, supaya tidak ada udara yang tersisa atau terkandung di dalamnya. Jadi nggak kontam lah ya. Tidak terjadi kontaminasi. Kalau terjadi kontaminasi, terjadi pembusukan. Lebih cepat busuk. Cepat busuk. Makanya kalau adonan sudah siap, segera masukkan ke dalam plastik kemasan. Baru freezer. Dinginkan dulu. Kalau sebelum ke freezer ya, ditiriskan dulu. Baru sudah tidak terlalu hangat, masuk ke freezer. Oke. Ya, bro. Ya, itu aja paling bikinnya mah. Ya. Simpel loh, bro. Simpel sebetulnya. Jadi bahan-bahannya bisa ya, kalau misalnya itu mah di pasar bisa ya. Terus masalah kayak multivitamin, terus pewarnanya itu ada di online ada ya? Di online ada, di toko-toko ikan hias juga banyak. Yang penting kita mau menggunakan produk yang mana. Nah, pilihlah produk. Satu lagi, bro. Iklan. Satu lagi ya, kalau misalnya nanti dari segmen ini kita cantumin juga nomor Padara ya, supaya kalau mau konsultasi langsung bisa. Bukan kalau konsultasi lah, berbagi pengalaman ya. Berbagi pengalaman, badai order kayak mangga gitu nya. Lebih itu bagus. Lebih membahagiakan. Nah, ikannya apa aja, bro, yang ada di sini teh? Ya, selain arwana ya. Ya, selain arwana. Ya, diskusnya jenisnya apa aja? Di sini saya lebih dominan terhadap tiger yang tiger mozaik atau tiger turquoise. Juga ada white tiger. Nah, selain itu juga ada pigeon checkerboard, pigeon, kemudian blue diamond, ada red melon, dan banyak sih diskus ya. Karena memang
keterbatasan waktu dengan kegiatan inti pekerjaan juga saya harus membagi sementara ikan-ikan yang apa adanya dulu. Oke, bro. Aduh, tuntas sudah kebersamaan kita hari ini. Sekarang kita jadi tahu ya gimana caranya ngewarnain ikan dan bikin burger ikan biar warnanya lebih jreng. Atur nuhun pisan Kang Dani. Aduh, terima kasih banyak telah berbagi ilmunya di channel Air Aquarium. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat, Kang. Amin. Bisa diaplikasikan buat orang-orang yang mau memulai usaha di ikan diskus, mungkin ya di ikan lain juga. Mau coba-coba burgernya, mangga silakan. Untuk teman-teman yang masih rada penasaran kan, nah, bisa komen di sini, bisa ramekan kolom komentar, kita diskusi aja ya. Iya. Oke. Bertukar pengalaman lah. Nah, gitu ya. bertukar pengalaman. Jangan lupa tunggu terus video-video selanjutnya yang lebih menarik ya. Nanti kita bahas teknik budidaya ikan dan seputar ikan hias. Oke, hatur nuhun kan. Sami-sami Om Oke, hatur nuhun.